Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk di bab 2 yang pertama itu adalah usaha. Oke, kita akan mulai ya. Usaha. Kalau kita pernah mendorong tembok, kalian pernah kepikiran gak sih usaha kalian tuh berapa? Misalkan ya. Jadi misalkan kalian mendorong tembok seperti ini. Kalian mau tahu nih, oh usaha kita tuh berapa? Nah, ternyata usaha yang dilakukan kalian itu adalah nol atau tidak melakukan usaha ya, karena tidak ada perpindahan. Oke, itu yang bagian terpenting, tidak ada perpindahan baik temboknya maupun kalian. Nah, di sini juga kita akan lihat nih, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, ya kan? Semakin besar gaya memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ini kayak dalam kehidupan, semakin kalian banyak gaya, kalian juga harus perlu tentunya usaha untuk mendapatkan gaya tersebut. Oke, di sini juga ada semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Kalau misalkan perpindahan bendanya, ya kayak tadi kalian mendorong meja atau tembok, yang paling enak sih kita perumpamakan tembok ya. Kalian membutuhkan usaha yang besar untuk memindahkan lemari misalkan ya, bukan tembok, lemari. Itu membutuhkan usaha yang besar. Nah, rumusnya apa untuk menghitungnya? Ya tentu saja W sama dengan F dikali, ya titiknya dikali delta S. Nah, delta S ini, F itu sama W ini apa tuh? Ya, nah ini adalah keterangannya nih. W itu sama dengan usaha, satuannya itu adalah joule. F itu gaya, satuannya adalah newton. Dan delta S itu adalah perpindahan atau meter. Nah, perpindahan di sini kenapa delta S? Nantinya misalkan diketahui bahwa benda itu berjarak 5 meter dari tembok, kemudian mau digeser menjadi 10 meter. Berarti kan 10 dikurang 5 itu akan menjadi perpindahannya dong. Gak mungkin dari 0 seperti itu ya, makanya disebutnya delta S. Nah, ini merupakan formula besarnya usaha ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh soal nih. Budi mendorong rak dengan gayanya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Andi mendorong rak lainnya yang sama masanya, sama ya ternyata masanya, dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Budi dan Andi? Nah, kalau misalkan tidak ada hanya berpindah sejauh, itu kita bisa menggunakannya delta S ya langsung. Oke, kita perumpamakan yang oranye ini adalah yang si Budi, sedangkan yang hijau si Andi. Oke, kita akan lihat ilustrasinya terlebih dahulu. Yang mana sih yang sebenarnya disebut dengan gaya? Tentu saja tangan kalian saat mendorong itu disebutnya dengan gaya. Oke, ya ini disebutnya dengan gaya. Dorongan kalian itu disebutnya dengan gaya. Nah, misalkan si Budi menjauh ya 10 meter, sedangkan si Andi 40 meter. Nah, caranya kita harus tulis dulu, diketahui ya. Diketahui gaya Budi itu 100 Newton. Perpindahan Budi itu 10 meter. Yang ditanyakan adalah usaha si Budi. Oke, kita jawab. Rumusnya adalah kan W sama dengan F dikali dengan delta S. Ya. Tentu saja kalian bisa langsung nih, 100 dikali dengan 10, tentu saja 1000. Kesimpulannya apa? Jadi usaha Budi adalah 1000 joule. Karena kan yang ditanyakan adalah besar usaha. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke Andi. Diketahui gayanya Andi itu 400. Perpindahan Andi itu 40, dan yang ditanyakan adalah berapa sih usahanya si Andi? Oke, kita jawab ya. W sama dengan F dikali delta S.
400 dikali dengan 40 maka akan menghasilkan 1600. Kesimpulannya apa? Jadi usaha Andi adalah 1600 joule. Seperti ini ya caranya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba membahas soal ini. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha 1500 joule. Oke, berarti yang diketahui ya itu adalah usahanya, atau bisa kita tulis UE-nya itu sama dengan 15.000 joule, maaf ya, 15.000 joule. Dan gaya berarti F. Kalau gaya itu F sama dengan 500 Newton. Ya. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Ya, perpindahan. Jarak yang ditempuh sama perpindahan ini katanya sama. Ini perpindahan, maka ditanyakan adalah delta S-nya tuh berapa. Oke. Kita jawab. Rumusnya apa? W sama dengan F dikali dengan delta S. Kalian hanya perlu mengetahui ini. W sama dengan F kali delta S. Nah, konsepnya sama kayak matematika sebenarnya. Ini 15.000 sama dengan 500. Yang delta S-nya kita tulis tetap delta S. Seperti itu. Nah, karena ini perkalian ya. Kalau si 500 ini pindah ruas, maka itu akan menjadi pembagian. Jadi 1500, 15.000 ya maaf, kali dengan dibagi dengan 500. 15 kita bisa coret dengan 5 ya. Di sini 3, di sini 1. Sama dengan delta S. Maka 3000 dibagi dengan 1 sama dengan delta S. 3000 dibagi dengan 1 ya udah 3000 aja. Sama dengan delta S. Oke. Jadi jarak yang ditempuh adalah 3000 meter. Mudah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke laju energi, atau bisa kita sebut dengan daya, atau disingkat juga dengan simbol P, P besar ya. Ini merupakan besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Nah, hitungannya tuh detik. Rumusnya apa? P sama dengan W per T. Oke. Formula besarnya daya, dimana P itu merupakan daya dengan satuannya yaitu watt. W itu ya kayak tadi ya, usaha, sebetulnya dengan joule. T sama dengan waktu, atau satuannya itu second atau detik. Nah, di sini ada pertanyaan menarik nih. Kenapa sih kok P dan W ini itu huruf kapital sedangkan T ini huruf kecil? Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Oke. Sebelum itu kita lanjut dulu ya. Nah, seperti ini. Kenapa daya dan usaha disimbolkan dengan huruf kapital sedangkan T menggunakan huruf kecil? Ini for information aja. Karena ya, satuan daya dan usaha menggunakan nama penemunya. Kalau daya menggunakan nama watt. Kalau joule, usaha itu menggunakan namanya joule ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang untuk membahas yang daya, di sini ada soal juga nih, contoh soal. Budi memindahkan rak dengan usaha 1000 joule dalam waktu 10 detik. Sedangkan Andi memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan Budi dan Andi untuk memindahkan rak? Diketahui usaha Budi itu adalah 1000 joule. Waktu Budi 10 detik saja. Yang ditanyakan adalah, ini sebenarnya P-nya ya. Ini P. Ini P. Nah, kita jawab P Budi sama dengan
W per T, dimana 1000 per 10 sama dengan dayanya itu 100. Kesimpulannya apa? Jadi daya Budi adalah 100 watt. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Diketahui kalau usaha Andi itu 1600 joule dan waktunya si Andi ini adalah 40 detik, yang ditanyakan adalah sama ya seperti tadi, yaitu P daya. Ini kita ganti ya, ini menjadi simbolnya P. Selanjutnya kita jawab nih, dimana P sama dengan W per T. Jadi 1600 dibagi dengan 40 akan menghasilkan 40. Jadi kesimpulannya apa? Daya Budi adalah 40 watt. Oke, sekarang kita bisa ya untuk menyelesaikan soal mengenai daya. Kita ke contoh soal yang berbeda lagi. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton. Oke, berarti kita diketahui ini berarti adalah F sama dengan 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Nah, kalau perpindahannya itu berarti delta S ya, jarak 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 detik. Berarti T-nya itu 50 detik. Tentukan A ya, ditanyakan berarti. Besarnya usaha, berarti A-nya ini adalah W. W-nya tuh berapa? Yang B, daya. Daya itu P. P-nya itu berapa? Sekarang kita jawab. Yang pertama adalah si A-nya dulu. Karena W atau rumus dari usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. F-nya itu 250. Delta S-nya 50. Ya, delta S yang ini ya. Sama dengan 1000. Jangan lupa nolnya ada 2. 1 2 12.500. Oke, berarti kita bisa simpulkan jadi usaha Benny adalah 12.500 joule. Yang B adalah daya W per T. Oke, W-nya kita udah tahu ya, 12.500. Waktunya 50 detik. Seperti ini ya. Ini bisa kita coret. 125 dibagi 5 itu bisa menjadi 25 ya. Jadi 25, dan jangan lupa nih 01 ini masih sisa di belakang. Seperti ini. Oke. Jadi bisa kita simpulkan daya Benny adalah 250 watt. Oke. Selesai ya soal ini. Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekarang soal yang lain. Besar gaya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gayanya yaitu 7000 Newton. Berarti ini F ya. Diketahui F-nya itu 7000 Newton. Sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter. Nah, ini sejauh ini berarti delta S 10 meter. Dalam waktu berarti si T-nya 35 detik. Oke, sekarang kita jawab. Yang ditanyakan adalah besar daya ya, bukan besar daya. Besar dayanya itu berarti P. P-nya itu berapa? Nah, kalau soal seperti ini sama aja, kita harus mencari terlebih dahulu. Ini diketahui ya, kita harus mencari terlebih dahulu adalah si usahanya tuh berapa. Karena kan
Kalau P ini membutuhkan P W per T. T-nya udah ada, kita butuh si W-nya nih atau usahanya. Maka bisa kita buat dulu W sama dengan F dikali dengan delta S. F-nya 7.000, delta S-nya itu 10. Maka akan menjadi 70.000. Nah, sekarang kita fokus ke dayanya. Daya itu kan W per T. Kita udah dapat nih W-nya, yaitu 70.000 ya, dibagi dengan 35 detik sama dengan, nah 70 bisa dibagi dengan 35 yaitu 2, di sini 1. Maka 2000 dibagi dengan 1 sama dengan 2000. Baru kita simpulkan. Jadi daya sapi adalah 2000 watt. Oke, selesai ya. Soalnya seperti ini. Sekarang soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Kalau tadi tidak menggunakan gambar, hanya cerita saja, ini ada gambarnya. Kita bisa lihat bahwa M ya. M ini sama dengan 6 kg. F-nya sama dengan 120 N. Dan A-nya itu sama dengan delta S ya, bukan A. Delta S-nya itu sama dengan 2 meter. Nah, usaha kita lihat dulu nih, usahanya. Ya. Berarti kita akan jawab nih. Ini yang A ya. Usaha itu kan berarti rumusnya apa? W sama dengan F dikali dengan delta S. Berarti di sini ya, yang nggak berguna adalah keterangan dari si masanya. Ya, kita hanya butuh dari dua ini saja. Yang ini ya tidak relevan buat kita jawab seperti itu. Jadi data-data apa aja sih yang relevan harus yang kita butuhkan untuk menjawab soal, ya udah kalian harus tahu terlebih dahulu rumusnya apa. Sekarang kita lanjut lagi, 120 dikali dengan 2. Berarti 240 si usahanya. Jadi usaha balok adalah 240 Joule. Sekarang kita akan jawab yang B. Besar daya yang dilakukan balok dalam waktu. Nah, berarti ini si T-nya. T-nya sama dengan 10 detik. Karena daya P sama dengan W per T, kita bisa menggunakan usaha dari yang ini. Jawaban nomor yang A. Maka 240 dibagi dengan 10. Ini bisa kita coret menjadi 24. Oke, jadi dayanya adalah 24 watt. Oke ya. Nah, ini soal terakhir yang kita pelajari. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.